Ibaratnya kayak kerja bangunan ataupun ngegrek sawit, itu kan membutuhkan tenaga ekstra. Ya. Nah itu kalau untuk puasa nggak mampu gitu, apa boleh pakai puasa beduk itu, Pak Repsi? Puasa beduk itu nggak ada. Nggak ada puasa beduk, waduh. Jadi nggak dihitung selama ini aku puasa. Wah, mohon maaf ya Mas Repsi. Iya. Di saat saya nanya-nanya ke kawan saya itu, orang itu jawab, alah ya daripada nengok-nengok cewek-cewek itu malah terjadi yang enggak kan kayak gitu. Malah ngomong-ngomong sama tetangga malah terjadi enggak enak, aku tidur aja lah. Itu mungkin pembelaan dari orang-orang yang tanda kutip malas itu tadi Mas Repsi kayak saya kan kayak gitu. Besok siang rencana aku mau ngasih sedekah ke janda yang paling cantik. Silakan. Yang penting itu pahala apa dosa itu? Hah? Kalau ngasih pahalanya milih-milih, ngasih sedekahnya milih-milih. Pak, aku maunya yang cantik itu tak kasih sedekah. Nggak apa-apa. Itu tidak masalah. Selagi kamu itu tidak ada niat yang lain. Ya. Saya ini kan sudah menikah. Seandainya nih, saya ini sudah menikah. Habis itu saya tidak sanggup untuk berpuasa. Sementara saya wajib untuk menafkahi anak istri saya. Itu boleh nggak saya nggak puasa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kali ini kita kedatangan ataupun kita akan membahas tentang puasa yang akan kita tanya-tanyakan kepada rekan kita, Mas Repsi. Silakan Mas Repsi. Ya, apanya? Memperkenalkan diri. Oh, kenalkan dulu. Ya. Baik. Nama saya Muhammad Repsi Ansah. Kebetulan saya domisili di Desa Jangga Baru, Kecamatan Batinda 24, Kabupaten Batanghari. Apalagi? Jambi ya? Ya, Kota Jambi. Apa yang dipertanyakan? Ya, untuk kawan-kawan yang mau mengirimkan Shopee Pay ataupun apa langsung alamatnya sudah jelas ya. Ya. Langsung saja Mas Repsi, kita ini kan ingin puasa. Ini mendekati ataupun besok tadi kan kita sudah melaksanakan sholat Idul Fitri menurut melaksanakan sholat taraweh. Ya. Apa? Melaksanakan sholat taraweh. Maaf. Melaksanakan sholat taraweh. Jadi persiapan apa yang harus kita lakukan untuk besok ataupun sebulan ke depan untuk menunaikan ibadah puasa? Menurut Mas Repsi bagaimana? Kalau saya pribadi sebelumnya perkenalkan saya dulunya lulusan Pondok Pesantren Modern Darun Najat. Masya Allah subhanallah. Ya, lupa kan nanyain? Iya. Pondok Pesantren Modern Darun Najat. Ya, alhamdulillah saya menempuh pendidikan di situ kurang lebih 4 tahun. Ya. Jadi di sana saya sedikit banyaknya belajar ilmu agama. Ya, walaupun masih dangkal akan tetapi kita di sini sharing-sharing aja. Ya, kalau untuk persiapan menghadapi bulan Ramadan itu yang pertama kali kita harus membersihkan hati kita dari hal-hal yang mungkin kiranya mengganggu ibadah kita. Contohnya yang pertama, kenapa saya bilang hati? Karena hati itu sumber dari segala penyakit. Yang pertama bisa jadi sumber dari pahala rezeki. Itu Mas. Jadi kita harus perlu membersihkan diri kita, terutama hati itu dari penyakit-penyakit hati. Contohnya iri, dengki, tidak ikhlas dan sebagainya. Kenapa di bulan puasa nanti kita itu ketika melakukan kebaikan maka akan dilipat gandakan balasan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti semua jenis kebaikan ya Mas Repsi ya? Betul. Oh, iya. Karena gimana ya, Dil? Kalau kita lihat semua kebaikan, tapi ketika hati itu hanya berharap dengan manusia. Maksudnya apa?
maksudnya mengharapkan pujian dari manusia nih kita tadarus nih di masjid. Tapi hati kita itu masih biar nanti banyak yang bilang aku alim gitu kan. Itu ya sama saja dihapuskan pahalanya. Makanya kenapa saya bilang persiapkan hati kita untuk menghadapi bulan Ramadan ini dengan cara ikhlas itu tadi. Nah, betul sekali. Oh, iya ya. Iya. Gitu. Jadi salah satunya yaitu tadi tadarus di masjid ataupun di musola gitu ya. Ya, itu salah satunya. Oh. Nah, kita tadi melaksanakan sholat taraweh, melaksanakan sholat isya. Itu tadi kalau bisa kita istiqomah. Walaupun sholat taraweh itu sifatnya sunnah muakkad atau hukumnya atau ya dihukumkan sunnah muakkad. Akan tetapi ya kita kalau bisa beristiqomah lah. Apa namanya? Tarawih. Sholat tarawih. Walaupun nggak di masjid ya. Walaupun nggak di masjid. Di rumah. Setahu kami atau bahwa saya sholat tarawih itu di masjid. Kalau harus di masjid. Iya, kalau nggak di masjid ataupun di musola, nggak usah sholat. Nggak usah sholat. Nggak usah sholat tarawih. Karena pada mungkin saya pribadi berpikir kalau sholat tarawih nggak di masjid, ya berarti nggak sholat tarawih kan kayak gitu. Itu bagaimana itu Mas Repsi? Oh itu yang nggak bisa seperti itu. Karena sholat tarawih itu bisa di rumah. Karena Nabi aja dulu ya sholat tarawih itu di rumah. Gitu. Pernah di rumah. Oh iya ya. Nggak selamanya di masjid. Berarti nggak pakai apa itu Mas Repsi yang namanya Subhanallah malikil ma'bud. Nah itu apa namanya Mas Repsi? Oh itu Bilal. Oh ya berarti nggak pakai Bilal nggak apa-apa. Oh iya Pak. Iya Pak. Iya ini Silakan Mas Repsi silakan diminum. Iya. Nggak apa-apa lah. Bismillah ya. Bismillah dulu Mas. Iya Bismillahirrahmanirrahim. Gimana Mas? Ya pahit. Enak. Nah ya. Enak jos. Ya. Lanjut. Iya yang tentang itu tadi apa? Subhanallah malikil ma'bud apa namanya? Oh Bilal. Bilal itu. Ya sebenarnya kalau di zaman dulu memang tidak memakai Oh. Bilal. Akan tetapi Bilal itu digunakan atau berfungsi sebagai pengingat rokaat. Oh, seperti itu. Ya, di samping juga kita memuji Rasul. Di situ kan ada. Ya kan? Coba gimana Mas Dila? Ini bisa nggak Bilal? Nah itu. Pak Repsi ya. Malah tekok neng aku. Iya, itu tadi. Orlabong saya cuma denger-denger tok. Iya, di situ kan ada memuliakan bersolawat kepada Nabi juga. Oh, yang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu ya. Jadi bagi orang-orang yang mungkin wah ini bid'ah, ini nggak baik, ini nggak ada di zaman Rasulullah. Kalau menurut tidak bisa. Saya itu kurang paham maksudnya bid'ah itu seperti apa bid'ah itu? Oh bid'ah. Pembahasan kita menceng-menceng ya. Bid'ah nanti ke sini. Kalau bid'ah itu maksudnya apakah hal-hal yang nggak kita boleh lakukan ataupun kayak mana maksud bid'ah itu? Nah, sebenarnya bid'ah itu sendiri. Itu kalau saya belajar di pondok dulu. Bid'ah itu dibagi menjadi dua. Ada bid'ah sayyi'ah, bid'ah hasanah. Nah, bid'ah sayyi'ah itu bid'ah yang ibaratnya jelek. Bid'ah hasanah itu ibaratnya bid'ah yang baik. Oh. Jadi ada dua. Itu saya ingat sekali. Itu saya waktu itu belajar pelajaran mantik. Nah, di pelajaran mantik itu, apa itu mantik ya? Mantik itu pelajaran kayak filsuf. Waduh, ngopi dulu Pak Mas Remsi, pening saya. Pening ya? Jadi bid'ah sendiri ada hasanah sama sayyi'ah. Jadi kalau hasanah itu baik, iya. Kalau yang satunya sayyi'ah. Sayyi'ah itu yang buruk. Itu jadi ada terbagi menjadi dua. Contohnya kayak gini aja. Dulu di zaman Nabi ada HP apa enggak? Enggak ada. Nah, sekarang kita memakai HP. Bahkan ustadz yang membid'ah-bid'ahkan itu pakai HP kan? Oh, saya enggak paham kalau itu Pak Remsi. Enggak paham lah itu Mas. Ya, setahu saya. Oh. Nah, itu tadi contohnya HP aja ini. Dia bisa sayyi'ah, bisa hasanah. Oh, tergantung fungsinya buat apa. Oh, maksud berarti bid'ah sayyi'ah dan hasanah itu adalah sama aja kayak perbuatan baik dan buruk gitu ya. Tergantung apa yang kita lakukan. Selagi itu tidak merusak usuliyahnya. Jadi ada ibadah usuliyah ki apa meneh gitu.
Ya, makanya kita bahas di sini. Tuh. Usuliyah sama furu'iyah. Kalau ibadah usuliyah itu yang pasti tidak bisa dirubah. Contohnya, sholat 5 waktu, zuhur 4 rakaat. Itu nggak bisa. Ada yang sholat 5 rakaat itu pasti bid'ah. Karena mengada-adakan yang usuliyah. Yang berarti usul. itu tadi bid'ah yang tidak diperbolehkan. Iya, betul. Selagi tidak merusak usuliyahnya. Oh iya. Berarti tidak merubah asal usul. Usuliyah itu asal usul. Usuliyah itu yang usul. Ya. Oh, usul. Paham nggak? Usuliyah itu kayak contohnya tadi sholat 5 waktu. Itu kan sholat subuh kan 2 rakaat. Ya. Ya kalau ada yang nambah 3 rakaat itu Berarti salah. Itu bid'ah gitu Ya, ya. kalau contohnya nih doa kunut. Doa kunut ada yang yang enggak. Itu berarti furu'iyah. Oh. Jadi bukan usuliyah yang langsung dari Allah gitu. Oh iya. Ketentuan di Iya. Al-Qur'annya. Kita balik lagi aja Mas Repsi, jangan terlalu jauh. Nah, itu puasa tadi. aja puasa. Ya. Tuh, mumet ndas ke Mas Repsi. Heeh. Puasa untuk besok persiapan kita puasa yaitu adalah untuk kayak mana caranya agar hati kita bersih tadi. Iya Mas Repsi. Membersihkan hati. Membersihkan hati. Ya. Itu caranya kayak mana membersihkan hati itu tadi? Apakah dengan cara kita tadarus terus, apakah sholat terus, apa kayak mana? Ya, untuk caranya itu kembali ke diri masing-masing. Batasilah, itulah gunanya ilmu. Batasilah, kan tahu tuh sifat dengki, sifat iri, sifat nggak ikhlas itu nggak baik. Ya diri kita lah yang bisa mencegah sifat ataupun perasaan ya, ataupun perasaan itu kita yang mencegahnya. Jadi kalau untuk amalan misalnya kita ya benar ada perbanyaklah sholat 5 waktu tepat waktu. Insya Allah nanti hati kita menjadi Bersih. tenang, bersih, ikhlas menjalani apa saja itu betul. Amaliyah yang kiranya Allah wajibkan untuk kita, ya laksanakan. Itu nanti insya Allah. Nah kemudian ada lagi yang kedua, sholawat. Itu amaliyah yang membuat hati kita bersih, bersih jiwa. Yang perlu kita persiapkan itu. Betul. Itu kita persiapkan minimal kita bisa sholat 5 waktu. Itu udah. Ya karena apa? Sholat itu kan tiang. Coba sebuah bangunan ketika dia ada tiang itu dikatakan bangunan apa bukan? Bukan. Ya, bukan. Kalau nggak ada tiangnya ambruk toh. Ya, tapi ketika sebuah bangunan ada tiangnya tapi nggak ada atapnya, nggak ada dindingnya, dia bisa berdiri nggak? Bisa. Ya. Tapi kalau bangunan itu nggak ada tiangnya, bangunan itu berdiri apa enggak? Enggak kan? Iya. Maka itulah pentingnya kita sholat itu karena tiang agama. Berarti sebelum Ramadan pun ya seharusnya sholat gitu ya Mas Repsi ya? Ya jelas. Itu kan sholat itu suatu kewajiban untuk umat Islam. Minimal sholat lah, walaupun kita masih masih kotor. Ya sama, saya juga bicara kayak gini bukan berarti saya suci, tapi ya kita sama-sama perbaiki sholatnya. Minimal tuh kalau misal ada kesibukan ya sholatnya nanti nggak apa-apa. Maksudnya kesibukan itu yang tidak memungkinkan dia untuk sholat. Itu aja. Itulah tadi. Itu tentang persiapan untuk puasa. Persiapan kita ya. Habis itu kalau kita di saat menjalankan puasa itu Mas Repsi. Nah, itu kan gimana? Kalau saya pribadi, kalau misalnya saya puasa, saya puasa 1 hari puasa, kok lemes gitu, bawaannya yo ngantuk terus. Habis itu ya main HP, habis itu tidur, main HP tidur. Itu sah apa enggak puasanya Mas Repsi? Itu yang saya alami loh Mas Repsi. Entah kalau kawan-kawan mudah-mudahannya enggak kayak gitu kan, kayak gitu. Sama. Itu sah apa enggak gitu loh Mas Repsi puasanya? Ya menurut kalau misalnya puasa terus kemudian dia hanya tidur terus nggak ada melakukan aktivitas yang lain kayak contohnya sholat atau apa. Sebenarnya kalau puasa secara dohirnya sah karena kan puasa itu menahan menahan lapar dan dahaga kan. Itu pengertian puasa. Ya tapi pahala puasanya dia nggak dapet. Wah, dipotong. Bukan dipotong, diambil. Enggak dapat belas. Ya kayak ibaratnya bank itu, orang bank nyita. Waduh, yo rugi nih. Iyalah, rugi. Bukannya enggak sah. Oh iya. Iya, rugi. Berarti enggak dapat pahala tapi enggak dapat dosa.
Iya betul. Oh, hanya Nggak dapat menunaikan kewajiban. Iya, kewajiban menahan lapar dan Haus. Itu tadi. Oh. Tidur, terus main Tapi, game, tidur. Mohon maaf ya Mas Repsi. Iya. Di saat saya nanya-nanya ke kawan saya itu, orang itu jawab, alah ya daripada nengok-nengok cewek-cewek itu malah terjadi yang enggak kan kayak gitu. Malah ngomong-ngomong sama tetangga malah terjadi enggak enak, aku tidur aja lah. Itu mungkin pembelaan dari orang-orang yang tanda kutip malas itu tadi Mas Repsi kayak saya kan kayak gitu. Nah, itu bagaimana itu Mas Repsi? Silakan ngerokok Mas Repsi, enggak apa-apa di sini. Iya, Bebas. oke. Iya, enggak apa-apa ya, Mas. Iya, enggak apa-apa. Close. Ya, boleh sambil saya jawab ya. Iya, silakan. Tadi pertanyaannya ya. Yang itu apa namanya? Alasan. Oh, daripada lihat cewek itu. Ya, daripada lihat cewek, daripada ngobrol sama tetangga malah ngomongin orang kan seperti Mending itu. tidur Sepanjang puasa itu. Iya. Dari habis sahur Nah. nonton TV dulu, main Facebook, habis Tidur. itu tidur. Terus Bangun-bangun ya paling asar gitu loh Mas Repsi. terus bangun tidur ini ya ngabuburit gitu ya. Ya kalau ada minyaknya, kalau nggak ada ya enggak. Ya sebenarnya itu tadi Mas. Jadi kita puasa itu kan sebenarnya membakar hawa nafsu kita. Nah, jadi ketika kita puasa, ya benar itu tadi, tidur itu pahala di saat puasa. Karena niat tidur kita itu untuk mencegah agar supaya tidak melihat cewek-cewek ya kan, yang enggak. Itu biasanya itu mondoknya kurang lebih ya 4 tahun juga. Iya, Mungkin. betul. Aku. Mau mondoknya 4 tahun. Hah. Tapi mungkin dia cuma makan tidur gitu. Enggak mau ngaji paling orangnya. Makanya mungkin ada fatwa seperti itu dia. Oh, betul juga itu. Dia membuat apa ya? Membuat suatu pembelaan untuk dirinya sendiri mungkin. Betul, gini. Sebenarnya itu bisa jadi logika. Iya, bisa jadi itu. Logikanya gini, orang yang berpuasa cuman tidur aja itu seperti orang mondok cuman makan tidur. Oh. Iya kan? Orang mondok makan tidur, oke lah dia mondok dikatakan mondok. Iya. Tetapi dia nggak dapat ilmunya. Sama seperti orang yang makan tidur cuma tidur aja setiap puasa. Dia tidak mendapatkan pahalanya. Oh. Iya. Jadi gitu filosofinya. Logikanya ya seperti itu bisa dilogikakan. Nah, terus tadi ada yang alasannya kayak gitu kan, daripada lihat-lihat cewek dan sebagainya. Ya betul. Daripada lihat cewek dan sebagainya. Tapi ketika tidurnya itu kelebihan, ya itu sama aja ibaratnya nggak mendapatkan cobaan puasa itu seperti apa gitu loh. Oh, ibaratnya tuh kalau bahasa kerennya sekarang tuh tidak mendapatkan feel. Iya, feel-nya. Jadi kayak gini aja. Tadi lupa pula aku ya. Kalau orang puasa cuman tidur, tapi dia itu nggak bisa. Misalnya, wah ada foto cewek nih, aduh. Kan dia kan ada rasa tertarik pengen lihat kan. Nah, ketika dia menahan itu, itulah pahalanya. Oh, udah maksudnya menahan dah nggon ndelok foto ya ditahan toh Pak Rep sih. Ya kan pasti ada misalnya nih, naudzubillah ya, ada yang sampai pengen hasratnya itu. Hasratnya yang iya. Hasratnya tinggi. Di situ lah tempat. Astagfirullahaladzim. Oh, habis itu nyari yang lain. Nyari yang lain lah. Ya maksudnya nyari tontonan yang lain. Oh, tontonan yang lain bukan gambar yang kayak gitu, tapi yang lain. Ya kan TikTok, bisa main TikTok tuh. Ada yang joget-joget gitu kan. Iya. Wah, itu saya seneng. Ya tidak bisa dipungkiri semua laki-laki suka. Iya, betul. Darah aku cuman aku. Semua laki-laki suka, tetapi yang bikin kita itu membedakan antara hewan dan manusia, yaitu kita itu bisa menahan apa enggak. Ketika kita nggak bisa menahan hasrat kita, apalagi waktu puasa, maka ya sama saja. Berarti itu sudah puasa, sudah termasuk pahala puasa. Ya, menahan itu tadi. Menahan kita marah, menahan kita Itu kan salah satu masuk ke dalam menahan nafsu. Nafsu. Kenapa Mas Dilah? Karena nafsu itu seperti anak kecil yang sedang menyusui. Dia iya. Susune sapa? Ya ibunya. Oh. Kenapa dikatakan seperti anak kecil yang sedang menyusui? Karena ketika anak kecil itu bukan anak kecil, bayi ya, bukan anak kecil loh ya, bayi. Ya. Ketika bayi disapeh nangis nggak?
kalau misalnya dia nggak dituruti buat nyusu. Oh ya, nangis. Ya, begitu juga nafsu. Nafsu itu merasa pengen terus gitu. Kalau nggak dituruti nangis. Ya kalau logika Mas. Oh, logika. Masa ya? Kalau itu bukan logika, itu persamaan. Logika kan di logika. Jadi kan seperti tujuannya puasa itu adalah untuk menahan nafsu, salah satunya itu. salah satunya itu menahan makan dan minum serta menahan hawa nafsu kita. Habis itu saya ini dengan penjelasan Mas Reps ini ada rencana. Rencananya tuh besok saya puasa mau main game aja lah. Jadi kan nggak nengok yang di TikTok yang joget-joget yang biasanya saya tengok waktu bukan bulan puasa. Nah, terus? Nah, itu boleh nggak itu Mas Repsi kalau saya main game terus? Game apa? Ya itu apa namanya? Alah, opo? Mobile Legend lah. Mobile Legend Free Fire itu. Free Fire. Nah, Ya, itulah. kalau bisa diisi dengan ngaji lah. Kalau bisa. Sebenarnya tadi kan pertanyaannya boleh apa enggak sih? Iya. Ya kalau dari saya pribadi silakan selagi kamu itu masih belajar puasa. Wah, mosok wis tuwek ngene iki Nah, masih belajar puasa, itu. Mas Repsi. Itulah tadi. Ini apa bahasa saya itu silahkan, tapi kalau itu bagi anak kecil ya nggak masalah. Oh. Tapi kan kita sudah dewasa seperti ini. Seharusnya kita lebih masuk logikanya daripada anak-anak kan. Masa iya sama kita puasanya sama anak-anak? Iya. Harus ada tingkatan lebih lah dari itu. Kalau cuma sekedar main game, nggak ngapa-ngapain, terutama nggak sholat apalagi nggak melaksanakan perintah Allah yang wajib, ya itu tadi dosa. Kalau orang kita nggak puasa, nggak sholat pun dosa kan, apalagi. Nah itu tadilah Allah itu ketika datangnya bulan Ramadan, pahala itu dilipat gandakan, tapi dosa dilipat gandakan juga. Oh, alah. Oh iya gitu. Kalau niat berdosa gitu dapat dilipat gandakan enggak? Niat berdosa. Niat berdosa misalnya saya Kok niat berdosa? niat berdosa nih. Nengok iya. di TikTok tuh kan, nengok video gitu. Wah, kalau enak nih kan kayak gitu. Ya, terus. Tapi baru niat, belum lakukan. Nah, itu berdosa dilipat gandakan enggak dosanya? Masuk. Jadi kalau niat, dikatakan niat, itu Allah sangatlah maha pemberi kasih. Ketika kita berniat yang buruk, tetapi kita tidak melakukan, maka tidak berdosa. Apabila kita berniat baik, nggak jadi. Nah itu niatnya itu sudah dihitung pahala. Itulah. Berarti dapat pahala. Masya Allah. Niat Weh, baik. Besok Ramadan. Mulai besok kalau puasa banyak niat ya. Nah, betul dalam kitab itu bukan hanya sekedar niat. Ini beda nih. An-niyatu sama al-azmu. Artinya apa? Niat sama-sama artinya niat, tapi Niat. kalau azmu itu dia niat benar-benar Dari hati. ya, dikoreksi ya kalau salah. Ya, jadi niat yang benar-benar dari hati ingin melaksanakannya, tapi ketika ada kendala dia tidak bisa melakukan. Nah, niatnya itu dihitung pahala. Tapi cuman alah niat aja kok bisa pahala, bisa aku pengen sedekah lah. Entah itu jadi enggak nantilah. Nah, itu niat. Ya, an-niat tuh kalau dalam bahasa Arab. Kalau al-azmu itu tadi niat yang benar-benar kita ingin melakukannya. Oh. Jadi kan niat di lisan sama niat di hati beda. Nah, itu tadi. Ketika niat di lisan itu sama yang di hati. Itu apa dulu? Niat di lisan berarti kan kita mengucapkan sama orang, aku besok mau inilah. Nah, tapi ketika niat di hati, ya kita sendiri yang niatkan dari hati. Itu bagusnya yang mana? Bagusnya Yo, niat dari hati yang terus dilakukan. Jangan hanya berbicara saja tapi omdo nggak dilakukan. Besok siang rencana aku mau ngasih sedekah ke janda yang paling Silakan. Yang Itu penting pahala apa dosa itu? Hah? Kalau gimana? ngasih pahalanya milih-milih, ngasih sedekahnya milih-milih. Aku maunya yang cantik itu tak kasih sedekah. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Wah. Itu tidak masalah selagi kamu itu tidak ada niat yang lain. Ya. Iya kan? Hanya ingin mengasih. Kalau ada udang di balik batu ya sama aja itu. Oh, nggak boleh. Terus kan nggak boleh lah. Tapi kan belum dilipat gandakan dosanya. Dosanya. Iya karena gini kita misalnya ini nih udah dikasih pahala nih lah.
ya diambil lagi pahalanya, bukan dikasih dosa. Oh, berarti tidak ikhlas itu tadi. Iya betul lah. Oh, iya iya iya. Ya sebenarnya kita bahas ikhlas itu relatif sih. Itu kan masing-masing ya. Dari hati masing-masing. Kita nggak bisa menjudge ini ikhlas apa enggak. Kalau Itu kan hati saya nih, Nah. hati saya mau ngasih dia lantaran cantik kan kayak gitu. Nah itu termasuk ke bagian yang ikhlas apa enggak itu, Pak Repsi? Menurut pendapat Pak Repsi? menurut saya. Heeh. Ya itu sebagian Lantaran cantik. lantaran cantik. Mm-mm. Nggak masalah. Selagi kamu itu nggak ada niat lain itu tadi. Kalau cuma sekedar wah cantik lah kita kasih gitu kan. Itu ya nggak masalah. Tapi kan pasti nih orang itu kalau misalnya wah aku ngasih inilah karena cantik. Itu tuh ada kayak kronologi di belakangnya. Oh, Bukan berarti iya. kita lihat orang nih, oh cantik aku kasih, nggak mungkin. Pasti misalnya di belakang sudah kenal atau gimana sudah kenal. Mantan wis Gitu. jadi mantan sudah jadi janda mungkin. Mantan. Iya, jadi janda ya kan. Mantan udah jadi janda. Kalau masih suami orang ya kena gebuk suaminya, Mas Repsi. Makanya. Iya iya Cantik. iya. Sedekahlah sama ini loh, itu suami orang apa istri orang. Iya iya. Itu iya. tadi. Habis itu Mas Repsi, ini kembali ke pertanyaan permasalahan puasa. Iya betul. Kalau misal seandainya saya ini kan sudah menikah, seandainya nih saya ini sudah menikah, habis itu saya tidak sanggup untuk berpuasa, sementara saya wajib untuk menafkahi anak istri saya. Itu boleh nggak saya nggak puasa? Boleh. Iya. Waduh, enak ini bojo sesuk. Ini konteksnya apa dulu? Konteksnya saya itu Menafkahi. tapi Nah, ibaratnya tapi kalau kita nggak di mampu. Kerja bangunan lah. ibaratnya kayak kerja bangunan ataupun ngegrek sawit itu kan membutuhkan tenaga ekstra. Ya. Nah itu kalau untuk puasa nggak mampu gitu, apa boleh pakai puasa beduk itu, Pak Repsi? Puasa beduk itu nggak ada. Nggak ada puasa beduk, waduh. Jadi nggak dihitung selama ini aku puasa. Wah, Iya. Puasa beduk nggak ada lah. Ya kalau misalnya apa namanya? Puasa beduk itu kan istilah untuk anak-anak, untuk latihan. Nih ada puasa beduk nih. Ya udah kamu puasa beduk aja. Itu sudah untuk latihan. Tapi kalau untuk dewasa puasa beduk itu nggak ada. Karena di dalam kitab apapun puasa itu menahan dahaga dan lapar dari terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari. Nggak ada dari terbitnya matahari hingga beduk zuhur. Nggak ada. Iya iya iya. Bolehlah ketika ini beduk zuhur. Yang ada kan ibaratnya kalau kita nggak mampu puasa itu kita nanti bayar di kemudian hari gitu loh. Ngutang. Puasa boleh utang? Boleh ketika kita tidak mampu. Oh. Nah ini nih. Nih Mas Repsi ya, saya mau nanya. Puasa tahun kemarin kan saya nggak puasa, bisa dikatakan puasa saya mungkin cuma 4 kali apa 5 kali kan kayak gitu. Ya betul. Habis itu sekarang nih besok ini sudah puasa lagi. Itu otomatis kan saya belum bayar yang katakan Mas Repsi tadi utang. Nah itu puasa saya besok ini sah apa enggak? Di dalam kitab yang saya pelajari, Ya. ketika seseorang itu apa namanya berutang puasa, tapi 1 tahun itu dia belum membayar, maka dia diwajibkan untuk fidyah, namanya fidyah. Membayar fidyah itu ngasih sedekah ke orang-orang miskin. Oh, fidyah itu ngasih sedekah ke orang-orang miskin. Terus kemudian, misalnya jumlahnya 4 tahun kemarin. Nah, ketika sudah lewat, ini kan puasa nih, tapi dia belum bayar, maka dia dilipat gandakan utangnya. Jadi dari 4 jadi 8. Waduh, saya Terusnya. kemarin puasa 30 hari, saya dapat 5. 25 kali 2. 50. Iya. 50 orang saya kasih sedekah. Ya. Wah. Melarat nganggur gini. Makanya bagi yang belum tahu, ya fatal sih ketika kita punya utang tapi nggak dibayar. Gitu. Namanya utang ya dibayar. Namanya utang. Ya apalagi ibaratnya gini. Ya bahasanya kan kalau di Al-Quran itu, jika kalian punya utang, maka kalian tulislah. Itu kan utang uang tuh, bukan utang ibadah. Nah utang uang aja segitu detailnya Islam mewanti-wantinya, apalagi utang ibadah. Kayak puasa. Makanya kalau memang sudah terlanjur tuh berapa, entah utangnya berapa, ya kita tobatlah atau kita
kasih sedekah lah ke orang-orang miskin yang di situ, yang di sekitar situ ya. Kalau nggak tahu berapa jumlahnya gitu. Oh, iya iya iya. Iya, jadi ya Allah itu kan Maha Pengampun juga. Tapi ya jangan dari Maha Pengampunnya itu kita menyepelekan. Alah, Maha Pengampun ya kok. Ya dosa lagi, wah itu naudzubillah, jangan sampai kayak gitu. Oh, iya iya iya. Gitu. iya. Jadi bertobatlah. Oh iya, berarti kan sudah tahu nih, nggak boleh hutang puasa. Apa namanya? Ditunda sampai puasa ke depan nggak dibayar. Apabila besok hutang puasa, ya udah langsunglah bayar. Misal sakit, kita nggak puasa, ya langsung bayar tahun itu. Jangan sampai nunggu puasa besok lagi ketabrak, itu dilipat gandakan utangnya. Jadi misalnya hutang 2 ya jadi 4, jadi 5 dan seterusnya. Tapi kalau sampai akhir hayatnya nggak bayar, ya itu dihitung dosanya dia. Naudzubillah min dzalik kan. Mas Repsi, kami ini ataupun saya, Iya betul. untuk pemuda-pemuda, kan ini baru tahu ini kalau bahwasanya ada utang itu tadi. Ya betul. Ya kan? Nah, itu wajib bayar utang apa enggak? Wajib kan ya? Betul. Jumlahnya ingat apa enggak? Yo lupa. Lupa. Ya kalau lupa, bertobatlah gitu. Berjanjilah supaya besok kalau misalnya utang jangan disepelekan gitu. Kan nggak tahu tuh jumlahnya saking banyaknya misalnya. Ya tobat aja. Terus kemudian kasihlah sedekah ke orang-orang. Diniatkan ini bayar puasa aku yang kemarin gitu kan. Dari hati, jangan bilang, Pak ini aku kemarin puasa. Sedekah. Ya jangan gitu toh. Ya malu. Malu lah. Iya. Orang gagah kayak gini nggak puasa, malu Mas Repsi. Iya, apalagi gitu kan. Nah, dalam hati aja, nggak usah diucap. Oh iya iya iya. Kalau diucap ya jangan. Iya iya. Mati iya. nih, diniatkan buat bayar puasa. Ya, banyak yang nanya kayak gitu tuh sama aku tuh dia. Waktu aku di Jawa atau di sinilah, banyak yang nanya, ini aku puasa kemarin nggak bayar itu hukumnya gimana gini. Ya aku jawab kayak tadi. Jadi kalau bisa sedekah lah, banyak-banyak sedekahnya untuk membayar puasa yang sudah lupa tahun lalu-lalu. Gitu. Jadi begitu fatalnya kalau misalnya dia nggak bayar utang. Wah, berat ya Mas Repsi rupanya. Ya kalau bicara akhirat sih berat, Mas. Kalau bicara yang ringan ya kita bicara gamenya, Mas. Ringan. Duh, nggak ada sangkut pautnya sama agama. Nah, satu lagi Mas, kita itu puasa. Coba sekarang itu pasti zaman sekarang anak-anak itu banyak yang main game Mobile Legends kan? Mobile Legends, Free Fire dan sebagainya. Lah kalian pasti sudah tahu nih bagaimana di game itu pasti suatu saat ada event, ya kan? Gini. Oh ya, event Ramadan. Event Ramadan lah, event Natal misalnya gitu ya. Oh ya, Di game. Ya. Sampai main game nggak? Ya, saya dulu main Free Fire. Free Fire kan. Misalnya ada skin gratis. Ya. Kalau Free Fire tuh alok biasanya. Alok ya. Alok. Dapat alok gitu kan? Iya, dapat alok gratis kalau main 24 jam biasanya. Iya, dalam agama pun kita itu sebenarnya dikasih event loh. Hah? Mau soalnya? Iya. Ya, apa itu eventnya? Ramadan ini, Mas. Waduh. Makanya kenapa? Nih misalnya kalau anak game ya, Mas ya. Dia itu, wah ini ada event, wah sayang nih yang dilewatkan. Dia login tiap hari. Misal login Mobile Legends tuh udah jam 2 itu pasti dapat event apa gitu kan. Sayang ini orang kalau misalnya di hari-hari biasa itu skin itu beli jutaan, di event itu skin itu gratis. Iya kan? Iya. Pasti dia wah ini sayang ini. Sama kayak Ramadan nih sebenarnya kalau kita merasakan, kalau kita bisa merasakan nikmatnya Ramadan tuh Mas. Makanya di Ramadan ini eventnya ya Ramadan. Maksudnya di Islam ini eventnya tuh Ramadan. Kenapa? Pahala dilipat gandakan. Kalau ada sedekah itu pahalanya berlimpah. Terus kalau misalnya kita tahajud tiap malam, kita bakal ketemu yang namanya apa? Lailatul Qadar. Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Malam Lailatul Qadar. Itu saya belajar MTS mungkin. Nah, itu. iya. Kalau nggak salah. saya pun iya kayaknya. Saya baru inget ini lagi. Ada Lailatul Qadar itu. Malam 17. Ya kan? Malam ke-17 ya? Bukan ya? Bukan itu. Waduh. Rencana saya besok malam ke-17 saya nggak tidur. Rupanya bukan malam ke-17.
Malam ke-17. Bukan. Ya, Lailatul Qadar itu nggak ditentukan. Nggak ada pastinya. Kalau Berarti kalau di dalam game itu door prize gitu ya? door prize-nya. Oh iya Betul. iya iya. Door prize-nya itu nanti ada giveaway lah gitu kan. Dari misalnya dari YouTube apa kita harus memenuhi syarat ini. Sama ya Lailatul Qadar. Kenapa kita dituntut setiap malam kita harus beribadah tahajud? Karena malam Lailatul Qadar itu tidak ditentukan tanggalnya berapa. Ya mungkin kasih gambaran aja lah. Nah, nanti itu malam Lailatul Qadar itu di seminggu akhir Ramadan gitu kan. Seminggu sebelum akhir Ramadan 10 hari sebelum akhir Ramadan. Nah, itulah kalian giat-giatlah kalian beribadah kepada Oh, Allah. berarti itu sudah dikasih kisi-kisinya sama Allah? Ya, kisi-kisinya sudah dikasih. Waduh, masa Allah. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk malam ini. Ya nggak menutup kemungkinan. Bisa jadi. Bisa jadi karena ya namanya kan Allah itu kan yang maha segalanya. Iya 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 iya. Jadi kita nggak bisa. Jadi Mas, keuntungannya kita kalau dapat ataupun menyaksikan ataupun berjumpa dengan malam Lailatul Qadar itu apa? Keuntungannya. Dia itu sudah ada kisi-kisinya belum? Ya kalau keuntungan pahalanya ya ada 1000 bulan itu 1000 tadi. bulan tadi kita sama saja beribadah 1000 bulan. 1000 bulan berarti Kalikan berapa tuh? walah entah berapa tahun itu. Berarti selama itu kita nggak beribadah nggak apa-apa mungkin? Bukan berarti seperti itu. Jadi gini sistem ya ini dari pendapat saya. Ya. Jadi kalau misalnya pahala dan dosa itu nanti kan kita ada timbangannya di situ. Di nanti kita kan bertemu di akhirat. Di akhirat. Di akhirat nanti ada timbangan. Nah, ketika kita misalnya ketemu Lailatul Qadar, terus kita nggak beribadah tuh selama 1000 tahun, kan nanti ada timbangan di situ. Ya. Jadi contohnya kita maksiat tanpa beribadah, ya kan pasti banyak maksiatnya nanti. Walaupun kita nemu satu Lailatul Qadar, tapi 1000 bulan itu nggak beribadah, timbangan kita akan berat nggak beribadahnya lah. Iya. Kalau kita niatkan seperti itu kan. Habis itu Mas, ciri-ciri kita dapat malam 1000 bulan tuh Lailatul Qadar tuh apa? Kalau Dari apa yang kita rasakan gitu. Misalnya nih, malam 1000 bulan nih kok hawanya kok panas kan kayak gitu. ya pasti ada satu malam itu malamnya hening, malamnya kayak daun-daun itu nggak bergerak karena angin ya, nggak bergerak karena angin tuh nggak ada, ya hening lah gitu. Itu nggak menurut saya berdasarkan saya dengar ceramah dari ustadz gitu kan. Jadi kayak gitu tadi. Iya. Malamnya hening dan sebagainya. Masya Allah. Nah itu kalau dapat itu sangatlah beruntung Mas. Jadi terlepas dari dunia dan seisinya, kalau kita sudah bisa menikmati ibadah itu nikmat yang luar biasa, tidak ada tandingannya. Ibadah, kenikmatan beribadah itu. Apalagi beribadah suami istri. Itu Hah? ya betul lah. Itu Mas, kalau ibadah suami istri siang-siang boleh apa enggak? Nah, itulah yang saya pancing tadi. Kan udah suami istri nih. Habis itu siang-siang alah suaminya nggak puasa itu tadi pekerjaan berat. Ya kan? Balik-balik lah kok nengok orang ngabuburit pakai pakaian seksi. Lah ya pengen ya kan? Otomatis kan pulang. Betul. Pulang minta jatah lah sama istrinya kan Ya kayak kalau gitu. istrinya puasa, itu yang nggak boleh. Ya kalau Istrinya nggak puasa juga. ya. Woi, kalau istrinya puasa nggak boleh. Nggak boleh juga lah kalau Iya nggak boleh lah. Misalnya gini, udah dilarang kita itu berhubungan. Ya berhubungannya apa dulu? Berhubungan suami istri kan bisa komunikasi berhubungan tuh. Ya. Itulah ya. Ya nggak boleh lah. In the hoy lah Mas. In the house. In the home. In the home. Sabi. Bisa. Kalau di bulan Ramadan ini Silakan Mas diminum dulu Mas. Tetap nggak boleh sih Mas. Di siang hari. Di siang hari nggak boleh. Dengan pasangan suami istri gitu nggak boleh. Ya karena kalau dia berhubungan, nanti kan dia bayar fidyah itu tadi. Oh misal nih
nggak tahan, betul-betul nggak tahan gitu. Habis itu si istrinya kasihan, habis dikasih lah kan kayak gitu. Jadi besok setelah bulan suci Ramadan dibayar fidyahnya gitu. Bukan. Hah? Terus piye? Itu dilarang mas, nggak boleh. Heeh. Tapi kan kita itu nggak bisa memisalkan yang mudorot dengan mudorot. Misal nih, contohnya suami nih nggak tahan loh daripada daripada aku sama orang lain. Ya bukan daripada itu. Ya harusnya kamu tuh tahan gitu loh. Oh iya. Ya ibaratnya kalau bahasanya tuh sekarang ini laki-laki mbok yo sing sabar kan kayak Ya gitu. contohnya gini. Apa namanya? Aku nggak punya makan nih. Daripada apa namanya? Apa sih ya? Kalau itu nggak masuk sih logikanya. Misalnya maling nih ya. Itu maling karena dia mungkin kebutuhan gitu kan. Kebutuhannya maka diwajarkan. Itu nggak bisa diwajarkan kan? Oh Karena iya. merugikan orang lain. Maling ya maling gitu ya. Maling ya maling. Walaupun dia wah, kasihan nih malingnya punya Punya anak ini apa itu. gitu ya. Iya. Oke, kasihan kita itu sebenarnya janganlah disengsarakan. Maksudnya misalnya maling. Tahu nih maling itu buat kebutuhannya. Janganlah kita bunuh. Janganlah kita aniaya Pukuli sampai gitu. dipukulin sampai babak belur. Itu bentuk kasihan kita. Tapi menurut hukum ya kita tetap hukumkan itu salah. Iya. Jadi nggak ada kita daripada ini mending ini ya. Iya. Tadi masuk juga tadi daripada nanti lihat cewek di jalan mending tidur sepanjang hari ya nggak bisa. Diibaratkan dengan hal-hal yang Hal-hal tidak yang salah. seperti itu gitu Iya. ya. Itu mungkin Salah dengan salah gitu. Oh, kalau salah ya salah kan kayak gitu ya. Seharusnya tugas kita sebagai muslim itu menahan Ya. hawa nafsu untuk melakukan yang tidak diperbolehkan. Oh. Gitu. Gitu ya Mas ya. Iya. Tentang suami istri. Tentang suami istri itu tadi. Biarpun sudah suami istri ya kalau siang-siang ya jangan. Tapi kalau malam ya terserah kan kayak gitu. Ya malam terserah. Terserah. Boleh. Boleh. Dilipat gandakan. Wah, itu ibadah termasuknya. Iya, termasuk ibadah dilipat gandakan. Iya. Waduh, subhanallah. Ya betul. Enggak apa-apa. Yang Selagi jangan di siang hari itu tadi. Hmm. Ya, mbok tahan toh malam-malam nanti toh ngapa? Iya kan. Bentar lagi buka. Nah, ini Mas, langsung gas wae. ini pertanyaan yang agak konyol nih ya dari ini rekan-rekan ini. Oh ya. Ini itu apa namanya? Nih, kalau misalnya berbuka puasa dengan iclik boleh apa enggak katanya? Ayo. Dung. Ayo deh. Itu bagaimana itu, Mas? Ini memang kawan-kawan ini agak-agak nih, Mas. Nanya kayak gitu. Iya. Pertanyaannya Berbuka ya. puasa dengan iclik itu tadi. Berbuka Aneh, puasa Mas. dan Ya kalau misalnya Mas nggak ngerti ya berarti biar rekan-rekan ataupun yang paham yang menonton ini bisa jawab kan seperti itu. ya sebenarnya gini, sama aja itu jawabannya. Kalau misalnya berbuka dengan ijlik, itu kan sama saja kita nyari alasan dengan yang tidak baik. Ya contohnya tadi daripada lihat cewek, ya kan pasti ada alasannya toh kenapa kita ijlik. Mosok di zaman sekarang miskinian kan kayak gitu. Masa di zaman sekarang nggak ada yang punya minum? Iya. Mau yo minum dikit Ya, kan yang kayak minum gitu. dikit toh. Ya, kalau masalah mau berbodoh ya saya cuman menegaskan jangan. Tapi kalau mau nggak Kalau ingin melakukan ya terserah. monggo lah gitu loh. Oh. Monggo tapi ya terima konsekuensi. Kalau menurut Mas ya lebih baik masa zaman sekarang nggak ada minum kan kayak gitu. Nah, iya. Minum dulu dikit baru kan kayak gitu. Iya. Setidaknya menambah energi untuk iclik kan kayak gitu. Ya itu monggo lah. Tapi yang saya sarankan ya berbuka dengan yang manis-manis seperti Rasulullah itu kan. Loh, Berbuka yang ada kurma. persyaratannya. Itu ada sunahnya juga, Mas. Ya, ada sunahnya, tidak berlebihan. Berbuka puasa. Tidak berlebihan dalam berbuka puasa. Mengapa kita disunahkan untuk makan yang manis? Karena itu bisa mengenyangkan kita gitu. Jadi Kalau- kita mencegah kita itu supaya tidak makan berlebihan. Itu tadi. Kayak misalnya air putih sama kurma misalnya. Kurma manis. Ya kita makan 1 2 3 4 kurma, minum itu pasti sudah terasa cukup untuk perut kita.
Ya cukup tapi nggak kenyang mas. Ya tergantung pekerjaan kita lah. Oh iya. Kalau kita cuman ya beribadah, ngaji, sholat, terus nggak melakukan kayak bangunan dan sebagainya, ya kurma itulah cukup. Ini pertanyaan terakhir ini mas ya. Iya, gimana, pertanyaan terakhir tentang persiapan kita untuk berpuasa. Habis itu di saat kita menjalankan puasa, habis itu apa yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan gitu tadi kan sudah sampean jelaskan. Ya. Ini pertanyaan terakhir dari saya. Di saat kita berpuasa, di saat kita berpuasa, di saat kita melakukan aktivitas yang sewajarnya di saat berpuasa itu tadi, ada nggak yang meningkatkan sunnah-sunnah Rasul supaya kita mendapatkan pahala yang lebih? Maksudnya gimana itu? Misalnya, nih seandainya ini Rasulullah melakukan ini loh di saat berpuasa, Rasulullah melakukan game Mobile Legend, berarti kan sunnah itu kan mas? Misal, Ya. misal Rasulullah main ke tempat tetangga-tetangganya di saat dia berpuasa mungkin kan seperti itu. Ya. Itu ada nggak yang sunah-sunah yang dilakukan dalam berpuasa? Kalau berpuasa, sholat itu kan yang wajib Ya, itu tadi kan mas. nah. Yang sunahnya. Kalau sunnah itu kan banyak. Sebenarnya yang bisa kita, tadi pertanyaannya kan ada nggak sunnahnya gitu kan? Iya di saat kita berpuasa itu tadi Di di saat bulan kita Ramadan berpuasa, ini. di bulan Ramadan lah intinya ya. Intinya kan kayak gitu. Ya kita melakukan sholat tarawih itu kan sunnah. Nah, itu sunnahnya kalau kita laksanakan mendapat pahala. Terus kemudian ketika kita berbuka dengan yang manis-manis, dulu Rasulullah kan juga berbuka dengan yang manis-manis gitu kan. Ya, ketika kita melaksanakannya berarti kita mendapat pahala berlipat, dilipat gandakan. Berarti apapun yang disunahkan oleh Rasulullah di saat bukan bulan puasa itu semuanya dilipat gandakan pahalanya. Iya, karena pahala. Betul. Kayak contohnya apa namanya? Misalnya Rasulullah masuk masjid dengan kaki kanan dulu, misalnya kan. Itu kan Ya, pada wajib itu ya. Ya misalnya kan kayak sok cunah itu kan kita mengambilnya dari hadis kan. Ya. Hadis itu kan bisa dari perkataan Rasulullah, Ya. perbuatan Rasulullah yang dilihat oleh sahabat akhirnya menjadi hadis tadi. Nah, ketika kita melakukan, misal kita lihat hadis itu ada tuh hadisnya apa? Man fariha itu khuli Ramadan haramallah jasadahu ala niron. Sebenarnya itu hadis doib ya. Doib. Doib itu lemah. Oh. Maksudnya nggak bisa dijadikan Patokan. hujah, tahu hujah? Alasan. Alasan. Ya, alasan Kalau- hukum. Nah, kalau sekedar untuk dijadikan semangat kita, nah itu boleh. Itu tadi artinya apa? Lah saya nggak tahu. Bola boleh tok sampean iki. Man fariha, ada orang siapa yang senang itu bulan Ramadan dengan masuknya bulan Ramadan haram Allah, maka Allah akan mengharamkan jasadnya ala niron, menyentuh api neraka. Oh. Jadi ketika orang itu senang, ya kita menyambut bulan Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya. Jadi gini mas, kita boleh menjadikan itu sebuah semangat. Karena apa? Karena ketika kita senang, ya kecuali ya misalnya senang, wah ini kalau puasa slotnya gacor nih, itu beda lagi. Senang di sini ditafsirkan lagi, jangan semerta-merta senang intinya senang aja udah haramullah. Enggak, sebagai semangat kita senang, wah nanti aku bisa tadarus lebih karena banyak teman tadarusnya, kita bisa dilipat gandakan pahalanya. Nah, itu tadi konteks senang yang ada di hadis tersebut. Walaupun hadis itu lemah secara nasabnya, secara matannya gitu kan. Tetapi yang sampean paparkan dari awal hingga detik ini mas, itu memang sangat bagus dalam arti kata seperti ini. Memang seperti yang sampean contohkan tadi, seperti event-event ya kan. Habis itu ini
ada rekan saya itu yang namanya Tumarno. bukan Sarip. Sarip. Itu. Di WA-nya itu penuh link gacor kayak gitu, Mas. Saya bingung gitu, link gacor kan kayak gitu. Berarti itulah antara kedekatan antara surga dan neraka itu pas ditentukan, mungkin nih menurut pendapat saya pas ditentukan di bulan Ramadan ini. Karena negatif dan positif semuanya sama-sama masuk kan seperti itu, tergantung siapa yang bisa memilahnya kan seperti itu, Mas. Kalau menurut pendapat saya seperti itu. Jadi kalau link gacor itu kan identik dengan apa? Judi online gitu. Iya, judi online itu. Ya. Apa namanya dia? Slot ya. Ya. Togel on apa gitu. Oke. Iya. Ya kalau itu kan negara juga sudah melarang loh. Kalau bisa kita hindarkan dari hal-hal yang yang dilarang gitu. Berarti Mas ini, nah ini. Ini main judi online di saat malam Ramadan. Malam Ramadan. Itu berarti dosanya dilipat gandakan. Well, dilipat gandakan. Dilipat gandakan? Waduh. Baik rekan-rekan yang pengeslot. Kalau mau main malam ini terakhir. Malam besok jangan main dulu. Kalau bisa jangan sampai kapanpun ya. Ini bahaya soalnya. Streamer aja bisa langsung ditangkap. Iya. Ya betul itu. Kan? Ada kan? Oh iya. Itu lagi rame-ramenya itu di Facebook, di Instagram, di TikTok. Iya. Bisa judi online itu jangan. Baiklah, Mas Repsi, terima kasih atas paparannya dan penjelasan tentang apa yang kami masih mengambang, yang kami tanya-tanyakan tadi. Sama. Dan banyak sekali manfaatnya. Terima kasih banyak. Amin. Baiklah rekan-rekan ataupun kawan-kawan sekalian, itulah tadi kami bercerita tentang persiapan bulan puasa. Mudah-mudahan rekan-rekan bisa menerima ataupun bisa memberikan saran terhadap kita. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.